Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to my channel. I want to share about the knowledge, communication and negotiation business with me, Risma Rahayu, mahasiswi Program Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa, yang tentunya akan memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada teman-teman semuanya yang relevan pada saat ini. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu komunikasi dan negosiasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah suatu proses menyampaikan informasi, pesan, atau ide kepada orang lain agar terjadinya saling pengertian. Nah, informasi ini bisa disampaikan melalui tulisan ataupun lisan, baik secara formal maupun informal. Untuk negosiasi bisnis sendiri adalah suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan yang berbeda dan mencapai tujuan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan, teman-teman. Teman-teman, komunikasi dan negosiasi bisnis ini sangat penting untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti di dalam kehidupan bermasyarakat, kita perlu komunikasi dengan orang lain. Komunikasi itu adalah sebagai bentuk penyampaian informasi, pesan ataupun ide-ide kita kepada orang lain. Selain itu, komunikasi itu juga sangat penting bagi kita yang sedang bekerja di perusahaan agar saling terjadinya pengertian antara satu sama lain. Nah, apa manfaat dari komunikasi dan negosiasi bisnis ini, teman-teman? Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi tim kerja. Dengan adanya komunikasi, maka tim kita akan efisiensi. Mengapa bisa efisiensi? Karena kita bisa saling bertukar informasi, memberikan pendapat, sehingga terjadinya efisiensi dalam tim kerja kita. Kemudian, yang kedua adalah memperkuat kolaborasi digital dan remote teamwork. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan mitra. Jadi dengan adanya komunikasi ini kita bisa menjaga hubungan baik melalui komunikasi yang baik pula gitu ya teman-teman. Komunikasi yang baik itu seperti apa? Seperti kita ngomong dengan bahasa yang sopan santun, dengan tata krama kayak gitu teman-teman. Kemudian yang keempat, dengan adanya komunikasi dan negosiasi bisnis ini bisa mendukung branding citra perusahaan gitu di mata masyarakat umum. Yang kelima, mencapai kesepakatan win to win. Artinya, di dalam negosiasi ini adalah terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan gitu, teman-teman. Kemudian, keenam, menyesuaikan harga dan syarat di tengah ketidakpastian ekonomi. Dan yang ketujuh, menyelesaikan konflik tanpa adanya konfrontasi. Dengan komunikasi, konflik bisa diselesaikan secara dewasa, teman-teman, tidak perlu baku hantam. Kita sampaikan apa yang jadi permasalahannya, kemudian di situ kita bisa mencari solusi atau bentuk pemecahan masalahnya. Tentunya komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya unsur-unsur yang kita perhatikan. Nah, unsur-unsur komunikasi bisnis yang akan saya jelaskan mengenai studi kasus PT Otomotif di Jababeka, tempat perusahaan saya bekerja. Nah, komponen komunikasi bisnis yang ada di sana seperti komunikator, pesan, komunikan, feedback, dan konteks. Nah, untuk komunikan ini seperti apa? Komunikan itu adalah orang yang menyampaikan informasi. Bisa itu dari atasan kita, teman kita, maupun dari bawahan kita. Nah, untuk pesan adalah suatu informasi yang diberikan gitu. Kemudian, komunikan itu siapa? Kita sebagai audiens. Selanjutnya ada feedback. Feedback itu adalah umpan balik, di mana ketika seseorang menyampaikan informasi, maka kita memberikan tanggapan kayak gitu, teman-teman. Kalau informasinya secara dua arah. Kemudian ada konteks. Konteks itu artinya sesuai dengan situasi. Konteksnya bisa dengan sesuai rapat ataupun konteksnya dalam omongan atau obrolan santai, teman-teman. Kemudian ada saluran komunikasi bisnis. Saluran ini berupa lisan, tulisan, visual, ataupun elektronik. Kalau lisan berarti disampaikan secara langsung melalui omongan. Kalau tulisan berarti melalui
ketikan, bisa itu lewat email, WhatsApp group. Nah, selanjutnya ada gaya komunikasi bisnis. Gaya komunikasi bisnis ini sering digunakan di perusahaan-perusahaan ataupun ketika kita sedang bekerja. Nah, gayanya itu ada yang formal seperti rapat, informal, ngobrol bareng kayak gitu, sharing. Kemudian ada secara vertikal. Vertikal artinya kita sesama karyawan gitu, sesama temen land. Kalau horizontal antara atasan dan bawahan. Ada yang satu arah dan dua arah. Kalau satu arah contohnya adalah informasi by email, misalnya mengenai tarik hari Idul Adha kayak gitu. Kalau dua arah berarti seperti rapat atau koordinasi kayak gitu teman-teman. Kayaknya nggak afdol ya teman-teman kalau kita ngebahas komunikasi dan negosiasi bisnis tanpa menjelaskan kronologi yang sering terjadi di lapangan kayak gitu. Nah, tentunya di sini saya akan memberikan contoh kasus komunikasi bisnis yang terjadi di PT Otomotif Jababeka. Nah, contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Misalnya nih, saya adalah seorang quality inspector. Saya bertanggung jawab terhadap produk oke sebelum dikirim ke customer. Suatu hari ketika sedang memvisual produk, saya mendapatkan satu lot produk itu tidak sesuai dengan working standar. Akhirnya, saya melaporkan keabnormalan ini kepada leader saya secara lisan. Kemudian, leader saya segera membuat notification atau announcement mengenai produk yang tidak sesuai dengan working standard. Nah, notification ini nantinya akan dikirim kepada tim produksi untuk segera men-training ulang kembali anggota produksinya agar tidak terjadi lagi keabnormalan seperti ini. Nah, teman-teman, dari contoh kasus tersebut, kita bisa menganalisis proses komunikasi. Dalam proses analisis komunikasi di sini, saya akan menganalisis mengenai gaya yang digunakan, saluran, dan hambatan pada contoh kasus tersebut. Yang pertama, ada gaya. Gaya komunikasi yang digunakan dalam proses ini bersifat formal dan dua arah. Artinya formal ini tuh terstruktur ya teman-teman, dari bawahan kepada atasannya terdekat, dan dua arah. Dua arah itu artinya si leader ini tuh memberikan respon atau tanggapan cepat. Leader pun langsung memberikan notification kepada tim produksi kayak gitu teman-teman. Untuk salurannya, saluran yang digunakan pada proses komunikasi ini melibatkan kombinasi komunikasi lisan dan tertulis. Lisan seperti tadi ya teman-teman, disampaikan langsung, berbicara langsung kepada tim leader, dan tertulisnya itu ada notification atau ada bukti secara nyata bahwa produk tersebut itu sedang mengalami keabnormalan kayak gitu. Contohnya ada berapa pieces, mesin berapa saja kayak gitu teman-teman. Hambatannya apa sih? Hambatan yang muncul dalam proses ini adalah kurangnya pemahaman produksi mengenai barang yang oke sesuai dengan working standar. Kayaknya kurang afdol ya kalau kita hanya membahas contoh studi kasus satu saja. Mari kita membahas contoh studi kasus selanjutnya. Pada hari Senin 30 Mei 2025, akibat libur long weekend, terjadi insiden miskomunikasi antara tim sales dan tim warehouse yang menyebabkan pengiriman terlambat ke customer selama 2 hari, yang mengakibatkan customer ini mengajukan komplain kepada perusahaan. Dari kasus ini, mari kita buat laporan bisnis mengenai 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H meliputi what, when, where, who, why, how. Nah, di sini kita akan menganalisis satu persatu mengenai 5W1H. W yang pertama adalah what. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah insiden miskomunikasi antara tim warehouse dan tim sales. Kemudian, W yang kedua yaitu when. Kapan terjadinya insiden ini?
Insiden ini terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2025. Terjadinya insiden ini setelah periode libur panjang atau long weekend. Kemudian, W yang ketiga adalah were. Di mana kejadian ini terjadi? Miskomunikasi terjadi pada saat proses internal perusahaan, khususnya antara tim sales dan tim warehouse yang berada di lokasi kantor pusat ataupun gedung utama. W yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam insiden ini? Pihak yang terlibat dalam insiden ini adalah pihak tim sales dan tim warehouse. Kemudian, mengapa insiden ini bisa terjadi? Why? Kenapa bisa terjadi? Nah, insiden ini tuh bisa terjadi akibat dari long weekend, libur panjang, dan miskomunikasi antara tim sales dan tim warehouse, di mana tim sales mengira bahwa pengiriman akan diproses seperti biasanya. Sementara tim warehouse belum meminta instruksi final karena sistem belum terupdate akibat keterlambatan input data. Dan yang terakhir adalah how. Bagaimana proses penyelesaiannya? Setelah menerima komplain dari customer, tim sales memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara resmi kepada customer. Kemudian, tim warehouse juga menjelaskan terjadinya kejadian insiden tersebut kepada perusahaan, dan perusahaan memberikan solusi kepada customer, yaitu berupa kompensasi pemotongan harga pengiriman. Selain itu, perusahaan juga berusaha memperbaiki SOP agar tidak terjadinya miskomunikasi. Dengan SOP yang terbaru ini diharapkan ke depannya setiap melakukan pengiriman barang dilakukan secara dua arah. Jadi, tidak ada miskomunikasi seperti ini lagi. Teman-teman, itu merupakan pembahasan mengenai komunikasi dan negosiasi bisnis yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berkomunikasi yang baik, maka pesan atau ide, informasi yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh orang lain. Jadi sangat penting ya teman-teman belajar komunikasi dan negosiasi bisnis ini, karena bisa membantu kita ketika kita sedang, contohnya interview kerja kan harus berkomunikasi yang baik. Ketika kita sedang melakukan rapat atau koordinasi dengan orang lain, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi perlu kita pelajari lagi bagaimana itu komunikasi yang baik. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.